Baru 5 orang kak ya. Mana Pak Marzuki ya? Pak Marzuki biasa standby dia. Sinyal kak. Sinyal ini hujan berbahaya ini. Ting masuk kak. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ini yang lain. Adri tadi keluar lagi. Kak Angga, lah buat refleksi nyata. Hah? Refleksi nyata, lah buat belum? Lah, refleksi. Iya. Ini baru. sudah selesai belum? Ya. Aku belum lah buat. Apa Pak Di Putri? sini mati lampu kak, hujan ini bisa ini ngidupi jet set kak, jadi agak berisik di rumah. Tidak apa-apa kak. Yang penting Ada batang mangga kak, nimpo ngabang jadi tak hidup. Trimis mengundang. Sabar. tidak on kamera juga tidak apa-apa Kak Putri. Iya kak. Terus itu yang kakak kirim link itu tidak bisa dibuka kak untuk refleksi itu. Tidak bisa dibuka. Iya. Saat Yang ini lain? tidak dapat membuka file kata. Nak ngomen dari info ngechat di grup nggak bisa dibuka. Wah, Itu kan yang nilainya itu ibu kan? Kelompok kan itu. Nilai dewe ibu. Ini bisa Kak dibuka? Coba lagi. Yang dokumen itu tuh untuk siapa itu Kak? Untuk kami atau? Iya, itu kan tulisannya fasilitator, ada atau tidak ada. Waduh, salah ini, bukan yang ini. Bentar. Apa ini Sorry. kelompok ya? Sorry. Jadi maksudnya yang mau mempresentasikan itu apa Kak? Apa Kak? Yang mau dipresentasikan itu apa? Nanti Kak, kakak berpasangan nanti. Nah, Berkelompok ya. Dua-dua. Iya. Saling menganalisis video masing-masing Kak. Oh. kayak gimana Nah, video aku di mana yo? Link YouTube-nya aja Kak Egi. Link YouTube. Nanti kasihkan pasangannya nanti belum sekarang.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang lain nyusul aja Kak ya nanti ya. Iya Kak. Oke Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin nanti yang lain nyusul aja Kak ya, kita langsung karena jam sudah menunjukkan jam 19.30 lebih. Nanti takut kemalaman. Oke kakak-kakak, hari ini kita akan mengadakan refleksi aksi nyata ya, praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Hari ini kita 2JP ya kakak-kakak ya. Di sini nanti kita akan refleksi tentang aksi nyata mengenai video yang kakak kirimkan. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, damai sejahtera, Om Swastiastu, Dhamma Budaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Oke, sebelum kita melanjutkan sesi tatap maya kita ini, saya minta Kak Angga untuk pemimpin doa dulu, Kak Angga. Baiklah, teman-teman, sebelum kita mengikuti pembelajaran pada malam hari ini, baiklah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih Kak Angga. Oke kakak-kakak ya, kita akan lanjut ya sesi tatap maya kita hari ini. Tadi kita sudah berdoa, kita kesepakatan bersama. Biasa setiap pertemuan saya minta kakak-kakak menyalakan kamera, terus mematikan mikrofon ketika narasumber sedang berbicara, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, gangguan teknis adalah wajar. Oke Kak, agenda sesi ini yang pertama itu pembukaan, nanti kita adakan ice breaking sebentar, terus membuat refleksi per kelompok 30 menit, presentasi refleksi 30 menit, terus dialog, diskusi, dan tanya jawab 20 menit, dan penutup. Ya. Oke Kak, kita ice breaking dulu. Oke. Silakan kakak-kakak tebak gambar nama kota. Ya Kak, silakan Kak. Siapa yang mau nebak? Boyolali. Oke. Benar Kak Rahmat, Boyolali. Buaya loli lah ya. Loli itu Iya. loli. Oke, Boyolali. Boyolali. Oh, Ya. buayanya orang Jawa ya, boyo, boyo. Kalau orang Jawa nyebut buaya itu boyo Kak ya. Iya, Kita Boyo lanjut lah. ya. Lanjut Kak ya. Yang kedua, silakan Kak. Jam tambahan ikan. Jamaika. Oke. Sip, mantap Kak. Masih refresh ya berarti. Lanjut kembali Kak. Yuk. Kota. Jambi. Jambi. Oke. Lanjut. Ya Kak. Imajinasi. Oke. Mantap kakak-kakak ya. Berarti kita sudah konsentrasi semua hari ini ya Kak ya. Oke Kak, kita lanjut ya ke sesi kita hari ini. Oke. Kakak-kakak, kakak kemarin sudah
membuat video pembelajaran, di mana video pembelajaran itu ada 3 unsur model pembelajaran yang harus kakak penuhi. Salah satunya kakak boleh memakai model pendidikan gerak, terus kakak bisa menggunakan model pendidikan kebugaran, dan terakhir itu adalah SEM ya kak ya. Jadi kakak bisa memilih salah satu kemarin untuk membuat video pembelajaran tersebut. Pak Marzuki kemarin mengambil pendidikan kebugaran ya Pak Marzuki ya. Yang lain banyak itu pendidikan gerak. Nah, saya belum menemukan SEM ya di video tersebut ya. Mungkin yang kalau SMA mungkin bisa SEM. Oke. Jadi banyak model pendidikan gerak yang kakak terapkan di video pembelajaran kakak ya. Ketika saya lihat kemarin terakhir 3 orang yang mengumpul. Kak Nani belum ya? Ada Kak Nani? Kak Nani belum masuk ya? Sinyal mungkin. Untuk video pembelajaran kakak-kakak ya, kakak-kakak harus memakai salah satu dari 3 model pendidikan pembelajaran PJOK tersebut ya. Jadi kakak mengambil salah satu, dan di RPP ada beberapa orang yang belum mencantumkan rubrik penilaian otentik. Nah, jadi kak kalau kakak belum mencantumkan, saya harapkan tidak apa ditambahkan kembali di RPP-nya. Jangan sampai nanti 1 poin kakak hilang di rubrik penilaian otentik ya kak ya. Penilaian otentik itu dari pembelajaran yang kakak lakukan ya, rubriknya dibuat. Kakak mempelajarin apa, nah di rubrik itulah dibuat untuk dasar kakak untuk membuat penilaian ya. Nah, kakak-kakak di pembelajaran tersebut ya, kakak-kakak harus bisa menghubungkan, misalkan kakak pendidikan gerak ya, model pendidikan gerak itu ada hubungan apa dengan orang, terus ini dengan tubuh ya. Nah, jadi nyambung di video itu, karena penilaiannya itu ada poin-poin. Kalau misalkan kakak mengambil pendidikan gerak, itu poin-poinnya kakak mengambil konsep apa di sana. Apa kakak mengambil konsep di sana bentuk tubuh dan lain-lain ya. Nah, jadi harus jelas di sana, terungkap di sana. Terus kalau ngambil kebugaran, kakak-kakak ngambil kebugaran apa ya. Terus siswa-siswa itu bagaimana aktif dalam pembelajaran kakak-kakak ya. Terus di situ juga harus ada unsur kakak-kakak memberikan motivasi positif ya, untuk meningkatkan semangat siswa dalam pembelajaran tersebut ya. Ada beberapa video yang suaranya tidak terdengar di saya kakak-kakak ya, tapi sebenarnya pembelajarannya sudah bagus. Mungkin karena tidak terdengar dengan saya, jadi agak kurang jelas apa yang diinstruksikan ya. Kakak-kakak pada umumnya video yang kakak buat sudah menjurus ke arah 3 pembelajaran model pembelajaran tersebut ya. Tinggal nanti kakak merefleksi satu orang saya minta itu per 1 orang itu mengungkapkan dari awal kakak pembuatan video itu prosesnya seperti apa, terus apa yang kakak harapkan dari pembelajaran tersebut ya, terus penilaian otentiknya seperti apa ya kak ya. Saya kemarin sudah ingatkan di WA, silakan kakak-kakak konsep karena masing-masing orang nanti akan mengungkapkan atau mempresentasikan tentang video pembelajarannya ya. Nah, sesudah ini nanti baru kita akan berdiskusi 30 menit ya untuk menganalisis video teman kita masing-masing ya. Oke kak, mulai kita ya. Mulai dari
Dari Kak Egi, coba Kak. Ada Ya, Kak Egi? gimana Kak? Oh, ya? Ya, jadi bagaimana proses pembuatan video Kakak? Kenapa Kakak memilih materi tersebut? Dan bagaimana Kakak mengembangkan kontennya? Terus penilaian otentik yang Kakak cantumkan itu seperti apa? Nah, terus Kak, mikir dulu. Ya, Mungkin pada saat pemilihan video materi yang saya sampaikan kepada peserta didik itu mm, permainan bola basket, yang itu teknik dasar passing. oke. Yang dimana teknik dasar passing itu mungkin kebanyakan siswa itu agak kurang mengerti lah gimana Mm, untuk bola basket. Tapi kalau seperti sepak bola mungkin mereka sudah tahu gimana cara menendang dan gimana cara menahan bola. Tapi untuk basket kan terdiri dari, untuk dasarnya itu tiga teknik passing. mm, Seperti chest pass, bounce pass, dan overhead pass. mm. Untuk pengembangan konten yang saya lakukan itu saya melakukan atau mencontohkan langsung gerakan kepada siswa itu, gimana cara melakukan teknik passing dan gimana cara menerima bola pada saat mereka melakukan passing. Penilaian otentik, penilaian otentik itu penilaian secara nyata ya. Ya, gimana Kakak menilainya Kak? Nilainya mungkin pada saat ada peserta didik yang salah gerakan. Hmm. Nah, mungkin pada saat ada peserta didik yang salah gerakan, mungkin saya langsung menilai dan langsung memberikan contoh lagi yang benar tuh kayak apa atau kayak gimana melakukan passing itu. Mungkin itu saja Kak. Kan Kakak membuat rubrik penilaian kan Kak, rubrik penilaian otentik kan dari fase-fasenya itu Kak, masuk level berapa kira-kira siswa Kakak itu kebanyakan? Halo Kak Egi. Bentar Kak. Ya. Ya. Lihat FPP-nya dulu. Untuk berikutnya kakak-kakak yang siap langsung resen Kak ya. Boleh tidak saya tunjuk, boleh siapa yang siap langsung. Untuk levelnya itu di level 3 Kak, kalau di saya melakukan dengan cukup baik, berarti tidak seluruhnya itu bisa melakukan Kak. Mungkin ada Kebanyakan. sebagian ya. Oke. Nah itu Kak. Kita, Ya terima kasih Kak. Oke. Terima kasih Kak Egi. Oke kakak-kakak, siapa yang mau mempresentasikannya duluan, silakan Kak. Atau ditunjuk. Lebih cepat, lebih baik. Oke, yang mau duluan silakan resennya. Oke, Kak Egi tadi sudah ya. Silakan yang lain Kak. Tunjuk aja Mbak. Tunjuk. Saya Pak tunjuk. Marzuki, Pak Marzuki, Pak Pak, Marzuki. saya tunjuk Pak Marzuki. Pak Marzuki. Ya. Nah, malah ini tunjuk ini. Oh, oke, Ayo, terima Pak kasih. Marzuki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Kemarin saya buat video itu, saya berusaha untuk menyampaikan tentang materi kebugaran jasmani, karena kegiatan yang saya lakukan itu rata-rata anak senang melakukannya. Seperti yang saya lakukan adalah
berupa kekuatan otot perut atau sit up, kemudian kelincahan, lari bolak-balik, serta push up. Jadi ini di perut, kemudian di tangan, dan di kaki materi yang saya sampaikan. Kemudian dalam pelaksanaannya, anak itu saya bagi menjadi 3. Satu kelompok melakukan push up, satu kelompok melakukan lari bolak-balik, kemudian satu kelompok lagi melakukan sit up. Jadi saya yang memegang waktunya. Setiap 30 detik anak melakukan. Jadi ada dalam satu kelompok itu, satu anak saya beri semacam daftar nama anak yang melakukan. Kemudian dari ketiga kelompok itu saya menggunakan waktu, misalnya 1, 2, 3 mulai. Jadi ketiganya mulai melakukan selama 30 detik. Setelah 30 detik saya matikan, saya terus catat berapa kali mereka melakukan gerakan tersebut. Misalnya lari bolak-balik, dia dapat berapa, kemudian push up berapa kali, dan sit up berapa kali. Setelah yang pertama sudah, baru nomor kedua. Setelah kedua, ketiga selesai satu kelompok, maka berputar. Jadi yang kelompok 1, kedua, ketiga, dan berputar sampai seluruhnya bisa melakukan. Kesulitan yang saya alami adalah ketika saya harus menilai, karena mereka melakukannya itu bersama-sama, sehingga saya kadang harus lihat ke sini dan pindah-pindah ke tempatnya. Begitu, Pak. Minta tolong ini Pak, dijelaskan penilaian otentiknya Pak. Penilaian otentik misalnya di push up itu saya bagi menjadi 4 kriterianya, yaitu perlu perbaikan, cukup, kemudian baik, dan sangat baik. Kemudian dari keempat ini rata-rata mereka ada yang cukup dan ada yang baik. Tetapi untuk sangat baik rasanya masih sangat karena kadang anak juga melakukannya itu bermain-main ya. Jadi menurut penilaian saya antara cukup dan baik. Tetapi ada juga yang mungkin perlu perbaikan karena mungkin memang kondisi fisiknya anak itu sangat lemah, sehingga saya juga tidak memaksakan mereka ketika melakukan seberapa mereka bisa melakukan. Artinya kalaupun misalnya push up itu dia hanya dapat 5 kali, ya saya minta untuk berhenti dulu kalau memang sudah tidak mampu lagi. Termasuk juga lari ataupun sit up. Rata-rata mereka di antara level 2 dan 3. Oke. Terima kasih Pak Marzuki. Ya, sama-sama. Oke. Ya, lanjut Kak. Siapa yang berani duluan? Kak Ikram ada, Kak Ikram? Aja. Kak Ikram? Ya Kak, ada Kak. Oke, sip Kak Ikram, lanjut. Kak Ikram bola voli ya? Iya Kak. Ya. Kemarin saya melakukan penilaian bola voli itu berdasarkan ini sikap lengan, kedua lengan yang dengan gerakan sampai batas bahu. Saya membagi beberapa kelompok dari penyampaian materi itu, yaitu pertama melakukan sendiri-sendiri, yang kedua berpasang-pasangan, dan selanjutnya berputar. Pelaksanaannya itu saya melakukan ini mencontohkan kepada siswa bagaimana cara melakukan passing bawah yang benar. Untuk penilaian otentiknya itu, jika semua aspek dapat dilaksanakan, maka nilainya itu saya kasih 5. Apabila posisi lengannya sudah tepat, berkenaan dengan bola, mengenai lengan bagian dan dalam pada permukaan yang luas, itu maka nilainya saya kasih 5. Jika hanya dilaksanakan atau posisi kakinya kurang, itu saya kasih nilai 4 itu.
Dan selanjutnya itu jika hanya nilai 3 itu, misalnya perkenaan bahu dan lengannya itu kurang lurus atau kurang tepat berkenaan bola, maka yang saya nilai itu aspeknya ada 3. Selanjutnya jika hanya 2 aspek dilaksanakan, misalnya bolanya tidak kena atau sedikit melenceng, itu maka saya kasih nilai 2 itu, Bu. Terima kasih ya. Oke, setelah kakak melakukan penilaian ontetik, kira-kira siswa kakak itu berada di level berapa, Kak? Itu rata-rata itu misalnya itu rata-rata ada di level 3 ya, Kak. Oke, itu dari hasil pengamatan ya, Kak? Iya. Oke. Dari hasil pengamatan dalam permainan atau langsung ke teknik, Kak? Kakak melakukan pengamatannya dalam permainan atau teknik? Yang pertama itu melalui pengamatan, selanjutnya dilanjutkan dengan teknik di lapangan, Bu. Praktek sendiri-sendiri itu. Oh, sendiri-sendiri ya, Kak? Yang pertama tidak dalam permainan? Yang pertama itu sendiri-sendiri, selanjutnya dilanjutkan dalam permainan. Ya. Oke, terima kasih Kak Ikram. Ya. Lanjut, standby Kak Angga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kalau materi yang dari pembelajaran yang saya lakukan ialah tentang permainan sepak bola, yaitu tentang teknik dasar menendang sepak bola, karena siswa cuma taunya menendang tapi tidak tahu kaki bagian dalam, kaki bagian luar, atau punggung kaki, jadi taunya cuma menendang bola. Jadi pada saat penyampaian materi, saya menyampaikan dan melihatkan video cara menendang bola dengan kaki bagian luar, kaki bagian dalam, dan punggung kaki. Setelah di lapangan, saya mempraktekkan agar siswa bisa melihat cara-cara menendang bola dengan kaki bagian dalam, bagian luar, punggung kaki dengan benar. Setelah itu, siswa melakukannya berpasangan dan penilaian asesmen otentiknya kebanyakan siswa di level 2 dan 3. Di level 2 masih ada yang kesalahan dikit-dikit, dan di level 3 sudah layak. Jadi hampir berapa persen Kak berada di level 3? Level 3 yang layak sudah 70, 80. Oke. Ini Kakak mengamatinya dalam permainan atau per orang, Kak? Berpasangan itu. Berpasangan ya, Kak? Ya, penilaian. Oke. Jadi Kakak mengamatinya dengan berpasangan ya, Kak? Ya, berpasangan, terus sendiri-sendiri. Ya, Kak. Ya, Bu. Oke, Kak Angga. Ya, terima kasih. Lanjut kita ke Kak Syatoto ada? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baiklah, kakak-kakak, saya akan merefleksikan aksi nyata yang telah saya lakukan, di mana saya itu menerapkan pembelajaran senam lantai, roll depan dan roll belakang. Yang pertama, saya memberikan pengertian bahwa senam lantai
itu adalah gerakan senam yang dilakukan di lantai, dan program latihan dilakukan yaitu roll depan dan roll belakang. Tetapi dalam penerapannya saya memberikan mereka berpasangan cara pemanasan untuk melakukan senam lantai, yaitu dengan cara kelenturan. Pendidikan geraknya dengan cara berpasangan, cium lutut kiri kanan, pemanasannya, terus lanjut untuk proses pembelajaran materi yang saya lakukan dalam mengikuti perencanaan keselamatan yang itu mengingatkan siswa untuk penggunaan matras. Jadi setiap siswa berlatih di atas matras untuk mengurangi risiko cedera. Yang saya berikan pengertian. Yang kedua, pengawasan ketat. Saya selalu memantau dan membantu siswa yang membutuhkan bimbingan selama berlatih. Yang ketiga, memberikan pengertian posisi aman, mengarahkan siswa untuk menjaga posisi kepala dan leher saat berguling agar terhindar dari cedera. Yang keempat, siswa mulai berpasangan dan bekerja sama dalam membantu temannya saat melakukan gerakan roll depan dan roll belakang dengan aman. Setelah video itu saya buat bersama anak-anak, ada beberapa penilaian otentik yang saya terapkan, yaitu pengamatan sikap dan keterampilan. Tes keterampilan gerak dasar lokomotornya yang mana berada dalam level rata-rata hampir 70% melakukan level 3, mampu melakukan gerakan dengan cukup baik. Untuk yang level 4-nya, gerakan dengan baik itu mungkin ada 1% di antara anak-anak yang saya berikan pembelajaran roll depan dan roll belakang. Sisanya itu berada di level 1 dan level 2, kesulitan melakukan gerakan dan tidak melakukan gerakan dengan konsisten. Mungkin itu aja Kak yang bisa saya sampaikan dari refleksi aksi nyata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kita Kak Wawan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kak Wawan senam lantai ya? Iya, senam lantai. Ya. Oke, baiklah Kak. Untuk video yang saya ambil kemarin itu kebetulan itu pada saat itu materi yang sedang saya ajarkan tepat sedang pengambilan nilai senam lantai itu. Untuk sebelumnya itu, sebelum pengambilan nilai itu, kemarin sudah dijelaskan itu loncat harimau, itu gerakan dari senam lantai kombinasi lari, lompat, kemudian berguling ke depan. Kemudian saya demonstrasikan langkah-langkahnya. Kemudian pada saat pengambilan video itu, pada saat pengambilan nilai, anak-anak saya, peserta didik, saya suruh melakukan gerakan seperti yang sudah dilakukan minggu sebelumnya itu. Nah, untuk penilaian otentiknya itu saya melihat dari gerakan yang dilakukan peserta didik itu bermacam-macam. Ada yang sudah melakukan dengan melewati rintangan setinggi bangku sekolah, ada yang cuma bisa berguling ke depan, kemudian ada yang bisa melakukan tanpa melewati rintangan, seperti itu Kak. Terus bagaimana penilaian otentiknya Kak? Untuk nilai otentiknya saya mengamati dari gerakan yang dilakukan peserta didik, apa yang mereka bisa lakukan. Di penilaian itu saya ada level 1 itu peserta didik cuma hanya bisa melakukan gerak guling ke depan. Kemudian di level 2 peserta didik melakukan dengan diawali lari yang cukup,
jauh ancang-ancangnya. Kemudian di level 3 ada peserta didik yang sudah melakukan gerakan dengan baik, tapi saat jatuhan guling ke depannya itu kakinya belum dilipat, masih dibanting. Sedangkan di level keempat, peserta didik ada yang sudah bisa melakukan rangkaian gerakan dari awalan, loncatan, dan jatuhan dengan baik. Namun saat setelah jatuhan masih belum bisa melakukan gerakan lanjutan seperti jongkok atau berdiri. Di level 5, peserta didik ada yang sudah, menurut saya ada yang sudah bisa melakukan gerakan seperti gerakan lanjutan seperti jongkok ataupun berdiri seperti itu. Terima kasih. Jadi rata-rata berada di level berapa Kak? Berapa ini? Rata-rata berada di level 3 anak-anak. Kebanyakan bisa melakukan lari, lompat, guling ke depan, namun jatuhannya masih belum benar. Masih dibanting. Oke Kak. Terima kasih Kak Wawan. Ya. Kita lanjut ya ke Kak Putri. Ya Kak, terima kasih. Ada suaranya Kak? Ya. Halo Kak Oke, Putri. baiklah. Assalamualaikum. Ya Kak, ada. Ya, ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kemarin di pembelajaran untuk aksi nyata, saya mengambil materi permainan bola kasti, Kak. Awalnya video saya untuk perencanaan keselamatan, saya melakukan pemanasan terlebih dahulu, tapi diperbanyak di bagian kakinya. Mereka meregangkan kaki dengan cara ditekuk dan lari-lari di tempat agak diperbanyak supaya pada saat mereka untuk melakukan gerakan atau permainan kasti nanti itu tidak mengalami cedera gitu, Kak. Kemudian pada saat proses pembelajaran saya pertama itu melakukan demonstrasi apa saja teknik dasar permainan bola kasti seperti melempar, menangkap, dan memukul. Kemudian saya meminta siswa mencontohkan gerakan yang sudah saya demonstrasikan, apakah mereka sudah bisa atau belum. Ternyata mereka sudah ada yang bisa, tapi juga untuk bagian memukul mereka kadang-kadang tidak tepat sasaran, Kak, atau tidak kena ke pemukulnya. Terus setelah mereka mencontohkan di depan, ada beberapa siswa mencontohkan, saya bagi mereka menjadi pembelajaran diferensiasi, Kak. Mereka dibagi menjadi 2 kelompok, satu kelompok mereka yang sudah bisa melakukan gerakan teknik dasar, satu kelompok yang bisa, seperti itu, Kak. Terus itu yang bisa tadi melakukan lemparan tiga teknik dasar tadi, sedangkan yang belum diajarkan cara melempar dari melambung, datar, dan menusuk tanah, terus itu cara menangkap yang baik menggunakan kedua tangan, itu memukul. Setelah saya rasa mereka sudah bisa, saya bagi mereka menjadi 2 kelompok untuk melakukan permainan. Nah, di permainan inilah saya mulai setelah di permainan saya mengamati mereka di dalam proses permainan, Kak. Mulai dari dasarnya, taktik atau strategi permainannya, dan kerjasama timnya. Itu yang saya lakukan penilaian otentiknya, Kak. Kemudian setelah saya mengamati permainan mereka, di situ saya dapatkan ada beberapa siswa yang sudah masuk ke dalam level 4, terutama siswa yang laki-laki. Ya. Kecakap, karena permainan kasti ini mereka rata-rata sudah sering memainkannya waktu di sekolah dasar. Tapi untuk yang perempuan rata-rata mereka masuk ke dalam level 3, Kak, layak. Ada yang bisa, tapi kadang-kadang mereka untuk memukulnya yang aku agak kurang bisa, seperti itu, Kak. Ya.
Jadi untuk otentiknya saya seperti itu penilaiannya, Kak. Rata-rata yang sekitar 70% siswa itu masuk ke level 3, sedangkan 30%-nya masuk ke level 4. Seperti itu, Kak. Kakak bandingkan tidak Kak dengan teknik perorangan dan ketika dia main? Iya, saya juga melakukan perbandingan Kak, waktu saya bagi mereka di latihan berkelompok sama dengan permainan seperti itu Kak. Oke, terima kasih Kak Putri. Iya Kak, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, lanjut Kak Ajeng. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk materi video pembelajaran yang saya buat kemarin itu tentang mengetahui tingkat kebugaran dengan mengukur denyut nadi. Ya. Kenapa memilih materi ini? Karena saya pribadi bingung Bu supaya kena semua yang kelima ketentuan itu. Jadi saya mengambil yang ini yang kita praktekkan di kegiatan tatap muka kemarin. Kemudian perencanaan keselamatannya, kegiatan pengukuran tingkat kebugaran dengan mengukur denyut nadi dilakukan dalam pengawasan guru dan kedua aktivitas kebugaran itu dilakukan per 1 menit. Untuk prosesnya itu saya kemarin mengambil 2 gerakan saja yang kita praktekkan kemarin. Yang pertama lari di tempat, terus yang kedua itu jumping jack. Setelah proses ini pengambilan video itu, di tengah-tengah proses baru saya menyadari kalau waktu 1 menit itu terlalu sulit untuk anak-anak. Jadi Bu, setelah mengukur denyut nadi mereka, jadi sangat tinggi Bu. Malah hampir ke batas maksimalnya. Kemudian untuk asesmen otentiknya itu ada 5 level. Yang pertama itu kesulitan melakukan gerak, yang kedua mampu melakukan gerak tetapi kurang konsisten, yang ketiga mampu melakukan gerak dengan cukup baik, 4 mampu melakukan dengan baik, 5 mampu melakukan gerakan dengan sangat baik. Setelah pengamatan ini, siswa yang berada di level mampu melakukan dengan sangat baik itu rata-rata yang laki-laki. Ada lagi siswa kemarin tuh yang di kelas 6 itu satu namanya Kade Angga, dia tuh ini kemarin ikut O2SN itu, nah tapi tingkat kecamatan juara 2, jadi nggak ikut Kumara ini Bu. Jadi dia kalau ini saya gampang gitu, jadi dia merasa bisa. Hanya dia itu yang mampu melakukan gerakan dengan baik tanpa kelelahan gitu Bu. Untuk yang lain mampu melakukan dengan cukup baik. Nah, ada satu siswa itu yang mungkin karena badannya terlalu besar gitu, jadi dia tingkat denyut nadinya itu sangat tinggi. Makanya saya di akhir itu malah takut jadi Bu, mereka kecapean. Oke. Berarti ini kakak melakukannya 1 menit untuk anak SD. Kelas berapa Kak? Kelas 6 Bu. Kelas 6. Jadi di levelnya level apa kira-kira berapa persen dari siswa kakak dalam kebugaran? Rata-rata persentasenya Bu. Ke maksimal Bu. Hampir mendekati maksimal. Rata-rata itu 98% semua. Mungkin penilaian otentik yang kakak lakukan di level berapa? Ada 3 yang termasuk. Yang pertama itu kita melakukan gerak di level 1 yang siswa yang badannya besar tadi. Kemudian rata-ratanya di level 3 melakukan gerakan dengan cukup baik, dan ada satu yang melakukan gerakan dengan baik. Ada masuk ke 3 level. Level 1, level 3 dan level 4. Penilaian otentiknya kakak hubungkan gerak dengan hasil nggak? Iya. Oke. Terima kasih Kak Ajeng. Ya, sama-sama. Terima kasih. Lanjut
Kita Kak Adri ada, Kak Adri. Ya Kak. Oke, lanjut Kak Adri. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video pembelajaran saya yaitu tentang permainan bola basket, teknik dasar, passing, dribbling, dan shooting. Pada saat melakukan aksi nyata, pertama-tama siswa melakukan pemanasan dahulu supaya tidak terjadinya cedera di lapangan. Selanjutnya saya selaku guru mempraktekkan bagaimana teknik passing atas, dada, dan bounce pass atau bawah. Dan setelah itu anak-anak melakukan pergerakan teknik passing tersebut. Selanjutnya saya mempraktekkan tentang bagaimana cara melakukan dribbling dengan melakukan dribbling zigzag, speed dribbling atau dengan kecepatan berlari. Dan terakhir yaitu melakukan shooting dengan shooting parameter dan layup. Rata-rata anak-anak pada saat melakukan passing dan dribbling, hampir seluruh anak-anak dapat memahami dan melakukan tekniknya dengan baik dan benar. Tetapi pada saat melakukan shooting masih banyak peserta didik atau anak-anak yang belum bisa melakukan teknik layup tersebut karena pada saat langkah kaki dan melakukan layupnya masih banyak yang salah. Begitu juga dengan shooting parameternya, gerakan tangan dan kakinya masih ada yang salah. Jadi untuk asesmen autentiknya untuk itu ada 5 kategori per kategori dalam satu level passing, dribbling, dan shooting. Rata-rata peserta didik untuk di passing dan dribbling itu mereka sudah layak atau di level 3. Terus untuk shooting itu rata-rata masih berada di level 1 dan 2 karena masih banyak yang tidak mengerti apa itu langkah layup karena masih banyak yang salah. Jadi masih ada yang 3 kali melangkah, ada yang 4 kali melangkah, padahal sudah kita praktekkan. Jadi seperti itu Kak. Ya Kak. Kak Adri mengamati penilaian ontetiknya per orang atau ketika Kakak mengadakan game? Per orang Kak, saya tidak melakukan game Kak. Oke. Jadi nilai prosesnya nilai per orang ya Kak? Ya, nilai per orang. Penilaian otentiknya, oke. Ya. Kak Adri. Terima kasih Kak Adri. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kak Reja ada? Iya ada Kak. Oke, silakan Kak Reja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk proses pembuatan video pembelajaran kemarin itu saya mengambil permainan bola kasti, itu teknik dasarnya itu tentang melempar dan menangkap bola. Jadi di awal itu peserta didik melakukan pemanasan, kemudian saya menjelaskan tujuan pembelajaran, lalu saya juga menyampaikan rencana keselamatan itu yang salah satunya itu adalah menggunakan bola plastik
menggunakan 2 bola, yaitu bola plastik dan bola kasti itu untuk peserta didik yang masih takut dengan bola. Kemudian saya melakukan demonstrasi dan menjelaskan tentang teknik melempar dan menangkap itu yang ada 3, itu melempar melambung, melempar mendatar, dan menyusur tanah. Setelah itu peserta didik melakukan gerakan tersebut dengan tanpa bola dulu, gerakan tanpa bola, kemudian peserta didik melakukannya dibagi jadi beberapa kelompok kecil, dibagi menjadi 5 kelompok kecil kalau tidak salah kemarin, 5 kelompok kecil itu mereka kemudian melakukan permainan sederhana. Jadi di permainan sederhana itu peserta didik itu menggunakan beberapa jenis lemparan tadi dan jenis tangkapan tadi. Kemudian untuk terakhirnya itu menggunakan lempar mendatar untuk mengenai sasaran. Terus untuk penilaian otentiknya hampir semua peserta didik itu bisa melakukan lemparan melambung dan menyusur tanah. Tetapi untuk mengenai sasaran masih ada beberapa peserta didik yang memang belum bisa mengenai sasaran tersebut. Dan kekurangan saya kemarin mungkin itu sedikit, saya tidak ada tingkatan-tingkatannya, Kak. Jadi untuk posisi sasaran tersebut tidak saya majukan atau tidak saya mundurkan. Cuman ada di satu posisi, berjarak kurang lebih 2 meter cuman. Jadi tidak ada tingkatannya. Untuk penilaiannya saya itu di bagian kelompok penilaian otentiknya. Mungkin kisaran 80% peserta didik itu sudah bisa melakukan lempar dan tangkap permainan bola kasti dalam permainan bola kasti. Terima kasih, Kak. Oke, Kak Reja. Kak Nani ada? Nggak masuk ya? Ya, Kak Nani ada. Ya, silakan Kak Nani. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya belum ngelihat video Kak Nani. Oh iya. Belum. Jadi belum Kirim, Kak, ya? tertonton. Ya, belum sempat tertonton. Jadi belum bisa membandingkan. Ya, silakan Kak Nani. Ya, penjelasan dulu. Untuk video aksi nyata yang saya ambil, saya mengambil pembelajaran materi tentang permainan bola tangan. Ya, pada awalnya itu untuk peserta didik, saya suruh melihat video dahulu. Saya jelaskan dulu apa pengertian dari bola tangan. Setelah itu saya meminta mereka untuk menonton video pembelajaran tentang bola tangan atau itu bola tangan, tentang cara praktek bola tangan. Setelah itu saya suruh anak-anak peserta didik itu ke lapangan untuk melakukan pemanasan supaya untuk meregangkan otot-otot mereka pada saat melakukan bola tangan nanti mereka tidak cedera. Ya, saat saya membagi kelompok mereka dulu, dia setiap dalam permainan bola tangan itu saya mengambil materinya tentang lempar tangkap bola. Jadi mereka itu berdua-dua. Halo? Ya, Kak. Hilang sinyal ya, Kak? Enggak. Kedengeran, Kak. Jelas. Oh, ya. Kirain itu. Ya, jadi saya berpasangan dahulu, melakukan lempar tangkap bola. Setelah mereka melakukan lempar tangkap bola, baru saya bagi kelompok mereka untuk melakukan permainan lempar tangkap bola. Nah, penilaian otentiknya saya melakukannya saat dalam permainan lempar tangkap bola tersebut. Dan rata-rata karena mereka sudah tingkat tinggi, tingkat SMK itu kalau untuk melempar tangkap bola rata-rata sekitar 80% itu sudah bisa melakukan lempar tangkap bola dan sisanya tidak ada yang yang kurang tepat untuk menangkap bola dan melempar bolanya. Jadi levelnya itu ada 5 level, itu ya yang level 5-nya tadi yang 80%, yang sekitar 15% lah yang level 4 dan sisanya di level 3. Itu saja, Kak. Terima kasih. Oke. Terima kasih, Kak Nani. Kak Rekos nggak masuk ya?
Kak Rekos? Nggak ada ya? Kak Edo? Dua orang lagi ya, Kak. Mana ini? Oke, tidak apa-apa ya. Nanti Kak Edo dengan Kak Rekos mungkin saya minta kirimkan refleksinya melalui video dari WA ya, Kak ya. Kita lanjut kakak-kakak. Kakak-kakak silakan buka kolom chat ya. Dimana di kolom chat itu nanti ada 3 pertanyaan ya. Silakan kakak jawab mau 3 langsung atau satu-satu di kolom chat ya. Yang pertama, sejauh mana aksi nyata yang telah dilakukan kakak-kakak dapat meningkatkan minat dan partisipasi peserta didik dalam pembelajaran PJOK ya. Terus yang kedua, bagaimana aksi yang dilakukan kakak-kakak dapat mendukung pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan berdiferensiasi. Yang ketiga, apa saja ya kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan aksi nyata dan bagaimana cara mengatasinya. Ya Kak, silakan kakak bisa buka kolom chat. Mau satu-satu atau 3 langsung tidak apa-apa. Oke, bisa kakak ketik langsung di kolom chat kayak saya kasih waktu 10 menit ya Kak. Apakah kelihatan Kak? Di share screen-nya? Iya, Iya, Kak, kelihatan. 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 English, please. Kak Ajeng. Wawan. Ajeng.
Kak Reza. Sorry Kak, baru hidup lampu Kak. Oke, sudah bisa Kak Rekos? Alhamdulillah. Kalau sudah, silakan Kak Rekos sambil kawan-kawannya bikin tugas di chat, Kak Rekos silakan mengungkapkan mengapa kakak membuat video tersebut, terus bagaimana pembelajarannya, terus penilaian otentik yang kakak berikan seperti apa dalam video pembelajaran kakak. Yang 3 ini Kak ya? Bukan, ini mah untuk ini, untuk di kolom chat tentang video kakak, Kak. Nanti dikirim pribadi Kak ya? Kalau sekarang bisa, sekarang aja. Di kolom chat Kak? Enggak. Langsung aja bicara, Kak. Tentang video kakak dan bagaimana penilaian otentiknya. Siap, Kak? Belum? Belum Kak, belum siap, baru masuk ini. Oke. Tidak apa-apa, Kak. Kerjakan dulu yang di kolom chatnya, Kak. Kak Syatoto. Kak Egi. Kak Egi, Kak Syatoto. Kak Ikram. Kak Adri.
Ikram baru 1, Kak Adri baru 1. Toto lengkap, Kak Ajeng lengkap, Kak Wawan lengkap. Kak Nani baru 1. Kak Egi lengkap. Kak Ikram 1 lagi, belum. Kak Adri 2 lagi. Kak Nani 2 lagi. Kak Reza lengkap. Kak Adri 1 lagi pertanyaan belum dijawab. Misalkan Kak Nani 1 lagi. Ya. saya ngetik di HP itu terbatas ternyata Pak, nggak bisa panjang. Ya Pak Marzik, 1-1 aja nggak apa-apa Pak. Itu langsung 1, 2, 3. Sudah, 1, 2, 3. Iya, tapi pendek-pendek karena terbatas di itu ketikan itu kalau di HP nggak bisa ada batasnya ternyata. Tiganya di ini Pak, di apa? Dibagi nomor 3-nya. Jadi coba 1, 2, 3 langsung aja. Soalnya nanti lompat-lompat itu. Kirim 1-1 nggak bisa Pak Marzuki. 1-1 aja. Seperti teman yang lain. Di sini terdeteksi tidak dengan saya. Oh gitu ya. Tadi saya kirim jawaban 1, 2 digabung Bu, karena tidak muat jadi yang ketiganya dipisah. Ya, ini Kak Angga. Kendala ya sudah. Caranya sudah.
Kak Angga sudah masuk. Kak Adri satu lagi. Kak Syatoto lengkap. Ya Kak Syatoto. Pas ya Kak? Halo? Lengkap ya? Lengkap. Oke Kak. Kak Edo nggak bisa masuk ya? Gimana nih? Kak Edo belum ada kabar. Sudah itu dikirim Kak, tiga-tiganya. Oke, Kak Adri lengkap. Kenapa Kak Angga grogi menghadap kamera pada saat pembelajaran? Ya jadi apa ngajarnya ini Bu, karena waktu terus kamera jadi grogi. Ngeblank jadi. Ngeblank. Jadi kadang kelupaan ini apa urutan di RPP jadi ngulang lagi. Ngulang lagi. Oke, enggak apa-apa Kak. Iya. Videonya bagus, enggak. Itu untuk PPG juga? Iya langsung digabung. Anggang. Kak Rekos, satu lagi Kak Rekos. Kak Ikram, satu lagi Kak Ikram. Kak Ikram, sih? Sudah 3 itu Kak, ayo lupa nulis yang ketiganya itu Kak. Oke, Kak Ikram lengkap ya? Mana Kak Nopi ya? Karena bergabung din. Ya Kak Nopi nggak ada. Sinyal aja Kak Nopi nih. Baru gabung gitu. Baru masuk Nopi. Nah, baru hidup di mana Kak Nopi? Mancing Kak. Baru balik mancing Caknya. Kak Nopi. Baru balik lagi Kyoto. Ngajur ya. Najur. Bisa masuk Kak Nopi. Kak Nopi. Baru balik najur apa baru hidup Lampunian? Banjir dah. Mic-nya Kak Nopi, mic. Hampir dikit banjir toh. Masuk air matang. Dikit lagi. Mana Kak Nopi? Alhamdulillah baik Bu. Oke, silakan Kak Nopi lanjut di sana. Nanti tugas itu kirim via WA aja ya. Tugas yang aksi nyata? Iya, bukan aksi nyata, yang itu video pembuatan itu refleksi. Refleksi. Lewat video ya Bu ya?
Ya, nanti bertanya dengan sesama teman tidak apa-apa. Apa yang harus dilakukan? Oke. Pimpinlah doa, Bi. Doa ya. Kenapa Kak Nopi baru masuk nih? Sinyalnya, Bu. Mati lampu. Mati lampu kendalanya. Sekarang sudah aman tapi. Aman lah hidup. Sama Ya, Kak Edo belum? Buatlah kolom chat tuh, Pi. Apa dia? Nah, Itu, Kak. video. Ketik lagi video sekarang, PCD gak ketik lagi. Video. Oke, Pak Marzuki langsung masuk. Sejauh mana aksi nyata yang telah dilakukan Bapak Ibu dapat mengenaikan? Bagaimana aksi nyata yang dilakukan Bapak Ibu dapat mengenaikan kembali? Sejauh mana? Nah, sejauh kau mancing Najur, Pi. Oh ya, dulu. Satu lagi Pak Marzuki, Kak Rekos, lengkap. Oke, Kak Nopi silakan Kak. Oke, Kak Putri masuk ke WA. Pak Marzuki lengkap. Pak Marzuki melakukan seperti sirkuit training ya Kak? Ya Pak? Pos-posnya. Iya. Jadi dibuat tiga tempat. Satu lari bolak-balik, satu push up, satunya sit up. Sirkuit ya. Jadi 3 pos ya Pak ya? Iya, 3 pos. Itu anak menulis hasilnya sendiri kan Pak? Ya, jadi satu anak itu saya cuma waktunya dia yang menghitung berapa kali. Iya. Iya. Oke. Jadi dia mengamati temannya ya? Iya. Cuma karena tempatnya itu kan ada yang tidak satu lapangan itu kan agak jauh gitu Mbak. Jadi saya hanya misalnya pertama saya ngawasi yang lari, kemudian saya berpindah. Secara keseluruhan itu nggak bisa kita lihat. Nggak apa-apa Pak. Ya. Jadi berkeliling ya ke setiap pos. Ya. Tapi masih terawasi di sekasat mata kan Pak semuanya? Ya, masih ya. Secara sekilas kan anak itu kalau ada yang tidak sesuai kan pasti yang kawannya itu akan apa ya, protes kan itu. Iya. Misalnya push up dia ternyata dadanya nggak ke bawah, itu kawannya nanti akan apa ya? Langsung. Pokoknya memberi komentar gitu. Ya. Pak, berarti berjalan ininya. Kak Rekos lengkap. Tinggal Kak Edo ya. Iyo, Edo tidak dengar suaranya. Kemana dia? Kak Nani lengkap.
Mungkin masih mati lampu Kak Edo. Tidak ketiduran, kelamaan, kena hujan. Ke Adri tuh tidur. Dikit lagi ke Adri. Sampai jam 9 gitu. Ini analisis belum sempat ini. Ngopi dulu Kak Adri. Kak Lena. Kak. Hei, gimana? Izin dulu Kak, ini apa anak aku ini kan lagi sakit gigi, uang rumah lu balik begawe Kak. Jadi ngurus anak dulu Kak ya. Oke, nggak apa-apa Kak. Sakit gigi, uang rumah lu balik begawe. Ya, nggak apa-apa Kak. Ya Kak ya. Ya, ya. Matikan aja kameranya Kak, nggak apa-apa. Ya. Nopi. Oke, satu lagi Kak Nopi. Oke Kak, tadi Kakak sudah menjawab 3 pertanyaan ya dari pembuatan video yang Kakak buat ya Kak ya. Jadi di sini Kakak sudah membuat video pembelajaran, di situ Kakak bisa menganalisis ya bagaimana siswa Kakak menerima materi yang Kakak ajarkan ya. Terus di sana bisa Kakak lihat bagaimana minat dan partisipasi peserta didik Kakak ketika Kakak melakukan pembelajaran yang Kakak berikan ya. Baik Kakak menggunakan model pendidikan gerak atau model kebugaran ya. Terus aksi nyata yang Kakak lakukan mendukung pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan berdiferensiasi ya. Jadi Kakak harus menerapkan ini di dalam video pembelajaran Kakak ya. Terus yang pasti dalam pembuatan itu mungkin Kakak menghadapi berbagai kendala ya, dan Kakak pun bisa mengatasinya dalam membuat video pembelajaran Kakak ya. Jadi di sini ya hasil dari video Kakak ini bisa melihat bagaimana pemahaman Kakak menerima materi dalam setiap modulnya ya. Bagaimana Kakak merangkainya dalam pembelajaran ya, akan terlihat dalam video pembelajaran yang Kakak buat. Ya, jadi konsep apa namanya? Konsep model pembelajaran yang sudah Kakak 9. Kata toh, mik kata toh. Jalan. Toh. Ngapain toh? Mik kata toh. Mancing apa? Oke Kak, ya. Jadi boleh dibuka dulu Kak kameranya, mungkin kita nanti langsung menutup karena untuk apa namanya
analisis waktunya kayaknya nggak cukup ya Kak ya. Mungkin nanti bisa kita lanjutkan pada sesi berikutnya, kita selipkan Kak ya. Karena ini sudah pukul 9. Karena kita nanti ya diskusi itu sekitar 30 menit ya Kak ya. Dalam video pembelajaran yang sudah Kakak unggah di LMS itu sudah saya lihat ya satu persatu ya, dari pembukaan sampai konten pembelajaran Kakak dan bagaimana Kakak menerapkan rubrik penilaian otentik dalam pembelajaran PJOK. Kakak-kakak kira-kira pembelajaran otentik itu penilai atau asesmen otentik itu Kakak lakukan itu dalam pembelajaran itu kapan Kak? Dari awal mulai pembelajaran, dari demonstrasi dan siswa melakukan dari awal itu sampai akhir pembelajaran. Pada saat Kakak pemberian konten itu sudah terlihat ya Kak? Sudah bisa Kakak melakukan proses penilaian? Kalau kemarin sedikit-sedikit sudah bisa melihat siswa itu, yang bisa itu pasti sudah pede dari awal. Yang pasti, oke Kak. Yang pasti Kak Wawan, terima kasih. Yang pasti dalam penilaian otentik itu ada 3 aspek langsung yang dapat kita amati Kak ya. Jadi lengkap pada penilaian otentik itu. Jadi dalam satu pengamatan kita sudah bisa memahami 3 aspek ya. Jadi di rubrik penilaian asesmen itu tidak hanya Kakak mencantumkan level keterampilan saja ya, tapi ada 3 aspek penilaian yang harus Kakak cantumkan. Ketika saya lihat di RPP kemarin hanya ada beberapa orang yang mencantumkan hanya 1 aspek keterampilan saja. Jadi penilaian otentik itu 3 aspek kayak mencakup. Ada kognitifnya, ada afektifnya, ada psikomotornya. Jadi mereka berada di level mana? Ya, 3 aspek tersebut. Kayak nanti coba Kakak pahami lagi bagaimana penilaian otentik tersebut. Jadi bukan hanya skillnya saja yang Kakak amati prosesnya. Ya. Jadi ketika Kakak memberikan sebuah konten pembelajaran, terus Kakak bisa langsung melakukannya dengan game-game kecil misalkan kan. Bagaimana anak itu menerapkan teknik yang sudah kita ajarkan dalam keadaan yang real gitu. Ya, teknik itu diletakkan dalam keadaan yang real. Jadi banyak aspek ya yang terjadi yang dapat kita amati ketika anak-anak itu berada di keadaan permainan yang nyata. Ya, bagaimana dia bersikap terhadap temannya, bagaimana dia bersikap terhadap lawannya, ya. Terus bagaimana pemahaman dia terhadap konsep gerak tersebut, ya. Nah, jadi untuk kedepannya ya kakak-kakak sudah memahami bahwa penilaian otentik itu mencakup seluruh aspek ya Kak ya. Jadi ketika Kakak membuat penilaian otentik tidak hanya mencantumkan keterampilan saja, level keterampilan. Jadi Kakak juga harus bisa membuat level sikap mereka. Ya, level sikap mereka, ya level konsep pengetahuan mereka tentang pembelajaran tersebut. Kakak-kakak ya, kira-kira paham tidak Kak penilaian otentik itu seperti apa Kak? Bisa dilakukan kapan gitu pada saat pembelajaran. Jadi setelah kita memberi teknik itu bisa langsung kita beri mereka langsung dengan permainan yang sebenarnya gitu. Teknik ini digunakan dalam permainan itu seperti ini. Jadi dia menghadapinya, ada anak kan yang misalkan jago, misalkan tekniknya ketika dia sendirian, misalkan bermain poli dia jago pastinya kayak. Ketika dalam permainan
dia tidak bisa mengolah bola itu seperti apa dalam passing bawahnya itu. Oleh karena itu penilaian otentik itu tidak bisa dilakukan misalkan hanya sendiri. Ya, jadi harus dihadapkan dengan suatu keadaan gitu, Kak. Keadaannya seperti apa? Bisa permainan, bisa dalam kelompok. Gitu. Jadi bagaimana dia mengatasinya. Oke, Kak. Dulu pernah kita lihat gambar kan, Kak? Penilaian otentik itu seperti apa? Ya, masih ingat tidak, Kak? Kakak-kakak? Gambar permainan main bola. Ya. Sepak bola. Ya. Dulu pernah kan kita, Kak? Corong, yang satu main sesungguhnya itu. Iya. Itu kayak sama di pendidikan kebugaran Pak Marzuki tadi sudah bagus menerapkan penilaian otentik. Jadi anak-anak dibagi menjadi beberapa pos, mereka menerapkan bagaimana melakukan tes kebugaran jasmani tadi, ya, bagaimana dia bersikap terhadap temannya, itu sudah bisa terlihat kan Pak Marzuki. Ya. Kalau ada temannya yang salah, dia langsung inisiatif untuk memperbaiki dengan protes kan, itu kan. Nah disitulah terjadi penilaian otentik, prosesnya itu seperti itu, ya. Kakak-kakak ya. Jadi tidak hanya kognitif gimana itu Mbak? Penilaian kita tuh yang di situ. Dari segi kognitif mereka bisa memahami, misalkan melakukan push up itu tangan itu seperti apa, itu sudah termasuk konsep Pak Marzuki. Tangannya bagaimana gitu kan. Bukan hanya di motornya itu ya. Iya. Jadi dari mereka memahami bisa bilang itu salah, temannya kan dia sudah tahu konsep. Oh berarti push up itu dilakukannya seperti apa gitu. Tangan harus bagaimana gitu. Tuh Pak Marzuki. Itu sudah termasuk penilaian konsep dari misalkan push up tersebut. Itu dibuat juga level, Pak. Kalau hanya pasif, mereka tidak pernah berkomentar tentang temannya walaupun dia itu salah temannya, berarti konsepnya itu bisa level yang paling bawah gitu. Paling bawah. Kan? Tuh. Oke, Kak. Gimana? Masih refresh menuju jam 9. Bungkus. Adri gimana? Apakah Pak Adri masih? Oke, Kak ya? Oke. Jadi mana itu? Oke. Dari video yang sudah saya amati, pada umumnya kakak-kakak sudah mengerti bagaimana model pendidikan gerak, model pendidikan jasmani, dan SEM ya Kak ya. Cuma saya tidak menemukan SEM. Belum saya menemukan SEM di video pembelajaran kakak-kakak ya. Belum berani kayaknya Kak ya. Kalau SD ya. Belum Kak, apalagi yang SD. Kalau SD belum berani Kak kami. Kalau SMP sebenarnya sudah bisa Kak. Kalau SEM itu enak, kita tinggal mengamati saja di SEM itu. Tapi kalau anak SD perlu dibimbing kalau SEM itu. Tidak perlu ini. Pada saat pelaksananya masih harus dirangkul lah siswanya. Kalau SMA kira-kira bisa Kak Wawan. SMP bisa ya Kak Wawan ya? 2 minggu lagi Kak, aku video ke ujian praktek SEM. Ayo Pak Adri. Iyalah harus bisa Kak Adri, anak SMA itu. Tadinya saya mungkin Kak Adri atau Kak Nani kemarin bisa membuat SEM itu. Enggak apa-apa Kak, untuk kedepannya ya. Yang penting kedepannya kakak sudah bisa membuat model pendidikan SEM itu seperti apa. Jadi jangan hanya kita tahu konsep, tapi saya harapkan kakak itu menerapkan di sekolah. Bagaimana mengajarkan model pendidikan gerak itu seperti apa, ya? Apa yang harus siswa pahami dalam model pendidikan gerak dari berbagai cabang olahraga tersebut, ya. Oke Kak, bungkus Kak. Ya,
Bungkus. Ya, bungkus. Bungkus. Bungkus terus. Nah Kak, Jawaban lain bungkus terus. yang di RPP-nya belum mencantumkan rubrik penilaian otentik. Nah, saya harap kakak-kakak melengkapinya Kak ya. Nah, lengkapi sekalian pada saat pertemuan ini boleh diperbaiki yang belum konsep, membuat level konsep, terus apa namanya afektif, tolong dilengkapi. Karena saya lihat di RPP-nya hanya keterampilan saja yang diukur levelnya. Jadi ini tidak sesuai dengan konsep penilaian otentik. Ya Kakak ya? Terakhir kapan Kak itu perbaikan itu? Secepatnya Kak. Kan Kakak sudah mengumpul ya. Tinggal Kakak ini aja lagi RPP-nya saja Kak. Tambahkan saja di RPP Kakak yang sudah jadi itu. Oke. Ya. Bisa Kak? Kira-kira bukan mempersulit supaya kakak-kakak mengerti. Oh, berarti apa namanya akan hanya mengukur level kemampuan keterampilan saja ya. Jadi semuanya masuk ya Kak ya. Nah, coba nanti kita lihat lagi modulnya seperti apa. Jangan dilupakan Kak. Nanti kita ke RTL yang ini lupa gitu. Jadi ini apa namanya? PKG kita tidak apa ya, tidak sesuai dengan keadaan yang nyata nanti pada saat pembelajaran gitu. Oke Kak, lanjut Kak, kita ya. Kita sudah sampai ke terima kasih. Ada yang tanyakan Kak? Bungkus. Kalau tidak ada, buka dong kameranya. Sesi terakhir. Betul dulu. Oke Kak, cukup hari ini kakak-kakak tadi sudah mempresentasikan refleksi tentang aksi nyata kakak ya. Mungkin kita nanti masuk mulai modul 3 ya Kak. Modul 3 nanti tolong kakak baca-baca ya. Terus yang belum refleksi aksi nyata tolong dikerjakan ya Kak ya. Ada yang sudah dan ada yang belum ya. Yang belum jangan sampai terlambat ya Kak di sana di LMS-nya. Oke Kak, karena kalau terlambat saya lagi yang harus mengedit tanggalnya itu supaya kakak tidak terlihat terlambat ya. Saya harap kakak-kakak tepat waktu semua ya. Instruksi yang saya WA-kan harap diperhatikan. Saya tidak mau kelas saya itu ada merah ya, karena LED itu berarti merah di LMS-nya, warning ya. Jadi saya harus mengedit lagi supaya kakak tidak warning. Nah, tapi kakak-kakak semuanya bertanggung jawab terhadap tugasnya, alhamdulillah ya. Karena masih banyak di kabupaten lain juga belum banyak mengumpulkan aksi nyata karena berbarengan dengan PPG ya Kak. PPG. Iya. Ini sudah saya permudah, jadi video PPG silakan masukkan ke LMS. Nah, ini buat baru lagi. Tidak usah buat baru lagi. Oke Kak, kita foto dulu Kak ya. Oke. Siap. Oke, 1, 2, 3. Satu lagi Kak. 1, 2, 3. Oke Kak, alhamdulillah tatap maya kita hari ini selesai. Kita nanti tatap maya kembali di tanggal 7. Nah, tanggal 7 ini nanti kita berantai Kak, tanggal 7, 8, 9 setiap hari.
Sudah tanggal 9, nanti baru tanggal 18 kita masuk kembali. Mungkin nanti kakak akan ada tugas di RTL ya, seperti itu. Kak, cukup hari ini. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live Kak. Oke, boleh Kak, silakan.